Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Adnan dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini ingin mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita disuruh menjelaskan materi ini masing-masing, yang dimana semua ini adalah perintah-perintah yang ada pada CMD dari Windows. Pertama saya akan menjelaskan dulu secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dari fungsi CD. Fungsi CD ini adalah untuk berpindah direktori dari satu ke direktori lain. Contohnya, ini sekarang saya lagi di page-nya user CFKR. Terus kita misalnya mau pergi ke folder dokumen, kita bisa pergi CD documents. Sekarang kita berubah page jadi CD dokumen. Lalu jika kita ingin nge-back satu page atau kembali ke page sebelumnya atau direktori sebelumnya, maksudnya kita tinggal CD titik 2, lalu dia akan kembali ke sebelumnya. Lalu kedua adalah CLS. CLS ini adalah fungsinya untuk menghapus semua history atau tampilan yang di atasnya ini nih, atau riwayat-riwayat yang kita gunakan tadi. Kita pengen clearkan, tinggal pakai command CLS. Lalu CLS tanda tanya ini adalah fungsinya untuk menampilkan menu help dari CLS ini sendiri. Jadi apa sih CLS itu? CLS itu adalah clear the screen, kepanjangannya, kemungkinannya CLS kepanjangannya sih clear the screen ya. Ini fungsi lebih ke penjelasannya sih, ini yaitu adalah untuk meng-clearkan screen yang ada di CMD tersebut. Lalu dir, kita langsung aja. Nah, dir ini sebenarnya kita pencet dir ini adalah sebenarnya adalah untuk membuka atau melihat ada direktori atau file-file apa aja sih yang ada di dalam direktori sekarang ini. Misalnya si user CFKR, terus kita pencet dir, maka akan menampilkan ini. Lalu fungsinya slash tanda tanya itu apa? Slash tanda tanya adalah untuk menjelaskan sebenarnya apa sih fungsinya dari dir ini, dan parameter-parameternya ini apa aja sih yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk mengeksekusi perintah dir tersebut. Lalu lanjut lagi ke IP config. IP config ini biasa digunakan untuk mengecek informasi koneksi jaringan, yaitu berupa IP, subnet, gateway, sama IPv6, sama juga DNS. Karena di sini nggak ada DNS suffixnya ya, jadi tidak tersedia. Biasanya di sini di bawah juga ada DNS tambahan gitu, kalau misalnya kita setup manual. Lalu untuk IP, untuk yang DNS tadi dia sebenarnya bukan di IP config yang ini. Nah, untuk IP config ini kita lanjut lagi ke IP config jadi IP config ya, untuk menampilkan status jaringan secara singkat dan apa sih yang sedang kita terhubungin, IP 4-nya, IP 6-nya, dan gateway-nya, subnet-nya itu apa sih gitu, dan masing-masingnya itu dijelaskan. Cuman karena ini dia tidak disconnected, cuman dijelaskan bahwa disconnected, tidak dapat IP, tidak dapat status-status lain. Sekarang IP config all. Nah, yang sebenarnya saya maksud tadi itu dia ada di IP config all.
Dia contohnya adalah di sini. Ya, di DNS server. DNS server kita terhubung ke DNS server 168.1.1. Apa sih fungsinya ipconfig all? ipconfig all itu untuk menampilkan secara lebih jelas lagi status koneksi yang sedang kita terkonek gitu. Contohnya tadi kan DHCP server sama DHCP v6 DNS server, NetBIOS-nya itu enable apa enggak, dan lain-lainnya. Dan ini list operasinya itu kapan, list expirednya itu kapan, ini semua dijelaskan di sini. Sedangkan jika IP config down, dia tidak akan menjelaskan secara serinci ini. Lalu IP config slash tanda tanya, ini fungsinya untuk kita memunculkan panduan atau help untuk kita mengetahui parameter apa aja yang bisa digunakan di IP config ini, fungsinya itu apa, dan juga ya, dan apa aja parameter yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya IP config release. Oh ya, tadi kan fungsi apa aja, parameter apa aja, dan bantuan apa, dan penjelasan ini fungsinya untuk apa, perintah IP config ini. Lalu lanjut lagi ke IP config release. IP config release ini adalah melepaskan IP kita dari server DHCP. Contoh kalau misalnya saya ini rekamnya offline jadi aman. Nah, ini digunakan untuk kita melepaskan ya koneksi internet ataupun mengosongkan dulu IP kita itu untuk kita mendapatkan untuk kita mendapatkan IP baru gitu. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan IP baru itu kita harus menggunakan renew sih, cuman release ini lebih ke melepaskan aja IP-nya gitu, melepaskan IP yang kita dapat. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat kok IP yang ini, ternyata IP tersebut itu sebenarnya itu error gitu, harusnya kita nggak dapat IP itu gitu, atau mungkin kita atau mungkin hal-hal lainnya yang sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk merilis saja sih alamat IP tersebut. Lalu fungsi sekarang ini renew, IP config renew ini, nah biasanya ini renew sama release itu digunakan dalam bersamaan. Release, renew, dan flash DNS biasanya itu untuk perbaikan jaringan itu kita menggunakan release dulu, jadi nggak langsung renew tapi release dulu, kita mengosongkan dulu baru kita renew untuk mendapatkan IP terbarunya. Nah, oke, fokus utama lanjut ke penjelasan renewnya adalah meminta IP baru dari server DHCP. Jadi ketika sudah kita kosongkan itu, kita renew, dia bakal meminta IP baru dari si server DHCP tersebut. Lalu di sini IP config display DNS itu untuk kita mengetahui kita sedang memunculkan DNS kita lah gitu, yang kita gunakan untuk connect ke internet. Nah, seperti ini contohnya loginlive.com. Kita menggunakan DNS ini untuk connect ke halaman-halaman yang ada di loginlive.com ini. Lalu dia ada IP apa aja gitu, ada di sini. Jadi dia untuk apa istilahnya, untuk mentranslate sebuah IP ke dalam dalam penamaan teks ataupun domain. Jadi walaupun kita terlihatnya kita connect ke domain, sebenarnya kita connectnya ke IP. Dan IP pun itu berbeda-beda terus. Sedangkan DNS itu ya kita bisa sama
Jadi jika ada perubahan IP itu ya, tinggal dari si DNS resolver ini aja yang menentukan IP tersebut itu kemana. Nah biasanya tuh kalau misalnya ini error gitu, kita connect ke A, misal kita connect ke loginlive.com, kok nggak connect gitu ya, padahal di koneksi yang lain aman gitu. Atau mungkin ada dari permasalahan dari modem kita gitu yang ngeblokir IP tersebut, ya sebenarnya itu jarang terjadi ya. Nah, di sini kita menggunakan flash DNS. Flash DNS itu untuk menghapus dan mengosongkan semua cache yang ada di sini nih. Jadi dia akan mendapat ada lalu selanjutnya register DNS. Oke, kita langsung jelasin sekaligus aja kan ya, biar gampang banget menjelasin kan satu-satu terus. Nah, ketika kita melakukan register DNS, setelah kita melakukan flash DNS, lalu kita menggunakan register DNS, ini semua yang tadi ini akan ke daftar menjadi hal yang baru gitu. Misal mobile data ini IP-nya berapa, kita sudah hapus ini, lalu kita akan meminta lagi ke si DNS resolver ini untuk IP ini apa gitu. Jadi kalau bisa kita tadi bermasalah untuk connect ke sini, dia akan mencari IP terbarunya itu berapa. Dan jika emang itu masih gagal, berarti ternyata bukan dari DNS resolvernya, yang kemungkinan emang jaringan ke DNS-nya ini yang terblokir. Tapi kalau misalnya itu bisa terjadi, oh berarti ternyata IP yang tadi itu sekarang udah kadaluarsa atau mungkin nggak bisa terhubung. Biasanya kalau misalnya itu terjadi, itu dia akan otomatis mencari sendiri sih. Kayak misalnya kita udah gagal connect ke sini, kita mencari sendiri ini sebenarnya. Jadi tidak perlu kita flash dan register atau register lagi, dia kan udah otomatis sendiri mencari IP terbaru secara langsung. Tapi ini untuk kita manualisasinya, ya kita flash DNS lalu register DNS. Itu kan biasa terjadi juga terhadap DNS lokal ya, DNS server yang kita miliki atau di kantor kita miliki gitu. Jadi kita menggunakan DNS sendiri gitu untuk keamanan jaringan. Itu bisa juga saya izin ya. Oh ya, siapa? Ya seperti itu. Jadi gampang sih menjelaskannya jika langsung serius. Nah, oke. Sekarang fungsi ping ya. Ping ini fungsinya sih sebenarnya mengirimkan paket data ini STM atau IP request ke alamat IP domain tujuan. Dia itu untuk kita mengetahui pertama status kejangkauannya, apakah dia terjangkau atau tidak, dan waktu responnya, latensinya dalam berapa dalam milidetik, berarti berapa milidetik dia connect ke jaringan tersebut. Contoh kita ping google.com yang sedikit lama, destination host folder. Bisa tadi karena saya udah ini sih ping 172. Oke. Ini kan jaringan saya lagi belum masalah kayak kata tadi di flashing ya, mungkin ya. Ini sudah kok. Oke, ini contohnya adalah ping google.com. Kita contoh pada ping, lakukan ping pada google.com, paketnya, koneksi paketnya yang terkirim berapa? 4. Terimanya adalah 4, berarti ketika kita kirim dan kita terima itu nggak ada yang loss. Kalau misalnya kita kirim 4, ternyata yang kita terima cuma 3 jawabannya, dan berarti di sini pasti akan ada 1 loss. Itu nggak bakal lebih juga di sini, nggak bakal 5 gitu kalau kita cuma kirim 4. Kalau kamu kirim 5, tapi kalau misalnya kurang, di sini bakal nambah yaitu lossnya berapa. Oh berarti kita koneksi tadi paket loss kita sekian persen gitu. Biasanya tuh kalau misalnya kita kirim 100 paket, ternyata hanya 1 yang loss, itu masih normal. Lalu di sini ada apa namanya, waktu responsnya. Ini di sini minimumnya adalah 18 menit.
terus 18 yang itu milidetik atau milisecond, lalu maksimumnya 19 milisecond, ya lumayan kenceng sih. Average 18. Oke, sekarang lanjut lagi ke next step. Ini saya coba lihat dulu. Nah, ini fungsinya Netstat ini adalah memunculkan data port yang sedang berstatus listening ataupun apa ya, lebih ke ya memunculkan ini sih, memunculkan status port yang aktif sih, aktif ataupun listening doang, atau kayak gini timeline gini dalam ya misal aplikasi ini dia menggunakan port apa, aplikasi sekian dipakai port apa. Jadi ini untuk kita mengetahui juga jika kita ingin menambahkan port sesuatu port gitu, tapi ternyata port tersebut nggak bisa karena statusnya itu sedang digunakan gitu. Jadi kita bisa melihat status Netstat ini untuk kita mengetahui port apa sih yang sedang aktif gitu, dan statusnya itu apa gitu, timewait atau established. Langsung ke traceRT. traceRT ini fungsinya itu untuk nge-trace ini sih, rute yang dipakai. Nah, di sini untuk melacak rute perjalanan pakai data ke tujuan. Nah, kalau bisa kita menggunakan traceRT doang, atau mungkin kita pakai ini ya. Nah, ya. Kalau kita hanya mengetik traceRT doang, kita secara tidak langsung kita hanya mengetik ini, yaitu tanda tanya, yaitu sebenarnya kita meminta apa sih traceRT ini dan parameternya apa aja. traceRT ini adalah untuk kita melacak rute perjalanan pakai data kita ke host tujuan, contoh kita ke google.com. Nah, kita melacak nih sebelum dia ke google.com, dia itu kemana dulu jaringannya. Misal kita ke sini nggak trace, oke. Nah, dia jaringan ke sini dulu, baru ke sini dulu. Lanjut. Oke. Mungkin gagal, jadi dia mencoba rute lain, terus gagal lagi, mungkin belum rute lain untuk dia sampai menemukan rute yang tepat untuk ke google.com. Nah, siap. Ini dia gagal sign out, dia lanjut ke IP alamat lain. Terus setelah dapat alamat dari alamat tersebut, di sini sepertinya request timeout, terus lanjut lagi ke sini, ke sini sampai ke tujuan kita google.com dan trace complete. Itu fungsi dari traceRT. Petping hampir sama kayak traceRT sih, cuman dia ada kombinasinya, yaitu dia ngeping fitur dari ini sih, dari perintah ping. Kita langsung aja. Hampir sama sebenarnya sama traceRT itu, cuman ya ini pakai fiturnya ping, pakai ini SMP equal request. Kalau kita mau ke NS lookup, sebenarnya dia harus cukup kan, masih deket ini. Oke, seperti itu. Mungkin ini saya skip langsung ya, karena sebenarnya traceRT ini mirip dengan petping, cuma petping ini dengan tambahan fungsi dari perintah ping ini tadi. Lalu NS lookup yaitu melakukan query informasi pada sebelum akan mencari dan mengumpulkan semuanya, jadi alamat IP yang spesifik digunakan oleh
hosting tersebut. Coba kita cek. Oke, kayak di sini kita google.com contohnya. Nah, dan advocate ini fungsinya ini untuk kita apa ya, penjelasan lebih mudahnya adalah gunanya lagi adalah untuk kita mengetahui google.com ini ditranslate ke dalam IP itu menjadi apa gitu sebelum dia menjadi DNS gitu. Jadi misal mencari dan menjual sebuah nama menjadi alamat IP yang spesial. Oke. Ya. Ya betul seperti tadi dia untuk kita mengetahui misal google.com tadi ini google.com IP yang digunakan oleh google.com ini sudah apa gitu dan ini bukan ini yang digunakan pada google.com ini V6 ya V6 dan V4 nya adalah ini ya seperti itu ya. Dia jadi mencari untuk kita mengetahui misal domain google.com menggunakan IP apa, IP V4 apa, V6 berapa gitu untuk kita melakukan diagnosis juga pastinya. Ya sesimpel itu sih sebenarnya, nggak ada penjelasan panjang lainnya. Oke. Coba. Ya, mohon maaf tadi ada dari internet sebentar. Karena saya gampang sih menjelaskannya. Saya ini jadi jika kita tadi menggunakan IP config dan segala macamnya, itu sebenarnya kita tidak mengeditkan ya, kita hanya memantau atau melihatkan ya. Sedangkan NetSL ini dia lebih ke kayak control panel sih ya, bukan control panel, lebih ke alat yang membuka utilitas tingkat lanjut network cell, yaitu sebuah alat yang digunakan tidak hanya untuk melihat tapi memodifikasi dan mendiagnosis konfigurasi jaringan seperti IP statis, firewall, dan profile adapter WiFi. Contohnya ya, NetSL, WLAN, show profile. Nah, contoh kalau kita kelihatan IP WiFi ya, contoh pada saat kita menggunakan NetSL, WLAN, show profile, kita bisa melihat WiFi kita ini kita connect ke apa aja sih. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan mungkin IP config atau ya semacamnya, kita mungkin nggak bisa melihat nama dari SSID dari WiFi tersebut. Kita juga tidak bisa mengeditnya, sedangkan di NetSL kita bisa mengeditnya. Kemudian kita bisa pilih salah satu ini untuk kita klik misalnya NetSL. Saya coba izin. Oke. Ada saluran, terus kita bisa jangan deh, apa yang kita hapus ya, kita hapus yang merah putih aja deh, merah. Nah, kita bisa menggunakannya untuk menghapus jaringan gitu, atau menghapus passwordnya doang gitu. Oke, clear. Oke, lupa saya ke ininya apa ya, komen atau mungkin di sini lupa. Oke. Ya,
fungsinya NetSH sih sebenarnya lebih ke modifikasi sih ya, cuman ya lupa saya kok ininya apa gitu komennya. Tapi dia bisa untuk mengedit wifi tersebut, bisa kita menghapus wifi-nya ataupun kita bisa uh, gini mengcapture gitu. Jadi bisa mengcapture ini agar otomatis connect di laptop lain gitu. Kita bisa mengatur komputer lain dengan bisa kita menggunakan automation kita connect ke wifi misalnya CPI APBOJ kita pengen otomatis kita bisa kemungkinan kita membuatnya hanya hanya dengan ya dengan parameter namanya wifi-nya apa terus kita passwordnya apa. Sedangkan kalau misalnya kita nggak perlu mengisi passwordnya, kita hanya perlu mengekspor ini datanya lalu kita import di ininya di laptop lain. Biasanya itu digunakan untuk automation Windows. Jadi OS-nya itu otomatis terinstall, wifi-nya otomatis terinstall, dan biasanya kalau misalnya kita menggunakan password yang dia suka nolak untuk security terbaru. Nah, jika kita menggunakan import terus export itu bisa. Oke, kita langsung ke singkat aja ya, tadi sudah berapa menit ya? 30 menit. Langsung aja kan menampilkan. Sekarang kita root. Oke. Nah, fungsi dari root ini adalah menampilkan memodifikasi tabel routing IP digunakan untuk perintah root P untuk berjalur pengiriman data lokal dan lalu itu jaringan sedang beroperasi di komputer. Kita langsung aja ya. Terus ini kita lihat routing table-nya itu apa aja dan kemana gitu. Dan bisa kita modifikasi juga lalu lintas ini. Lalu pada net ini biasanya itu digunakan untuk ini mengelola layanan dan sebagai sumber dari jaringan pada sistem operasi. Perintah yang sangat berguna untuk mengatur konfigurasi lokal seperti pengelola profil pengguna jaringan, melihat folder yang digunakan, dan layanan workflow. Nah, ini bisa kita menggunakan ini untuk bisa net Netius. Nah, ini karena nggak ada jadi dia nggak ada entry di sini. Nah, kalau user, nah ya. Di sini kita bisa ketutup. Di sini kita bisa menggunakan komen ini untuk melakukan perintah untuk kita mengedit jaringan profile jaringan kita, terus folder yang kita gunakan dan layanan workbook yang kita gunakan juga. Yang biasanya kayak kayaknya kita connect ke suatu drive gitu, network folder gitu, terus kita mapping gitu. Kita bisa menggunakan Netius untuk kita melihat koneksi folder apa aja yang digunakan oleh kita gitu. Dan kita juga bisa menghapus itu, misalnya kalau kita ada bermasalah kok Explorer-nya loading terus ya, terus kita cek di event viewer ternyata ada error dari share drive, bisa itu offline filenya yang ngebug gitu. Udah kita langsung mati itu, kita konekin ulang lagi aja. Jadi nanti file explorernya jadi normal. Terus juga net user kita bisa menghapus atau menambahkan profile Windows yang kita gunakan, atau misalnya kita lupa password ini kita bisa reset passwordnya untuk kita set ulang lagi password barunya itu apa gitu, selama kita punya akun admin yang lain. Ataupun kita bisa menggunakan ini di environment WinPE, di lingkungan WinPE, terus kita pengen user tersebut itu kita
kita reset karena kita lupa, kita connect ke UMPE dulu, kita reset usernya dari situ, baru kita bisa connect lagi ke install tersebut. Oke, sekian sih ya, mohon maaf karena videonya panjang banget, mohon maaf karena penjelasan saya terlalu panjang. Oke, sekian dari saya, mungkin untuk skip video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.